Mendengar nama setan Longga, tentu kita membayangkan suatu sosok yang menyeramkan yang memiliki tubuh yang sangat tinggi, teman-teman. Bila bertemu, maka orang bisa nekere atau merasa ketakutan. Sesuai dengan namanya, teman-teman, Longga dalam bahasa Makassar yang berarti tinggi menjulang, seperti kerabatnya di daerah Makassar yaitu Parakang maupun Popo. Setan Longga merupakan salah satu makhluk gaib yang sangat ditakuti keberadaannya. Dia seringkali menampakkan sosoknya kepada manusia di sekitar gedung-gedung tinggi, menara, ataupun pohon-pohon yang tinggi. Teman-teman, cerita kali ini yang berjudul Nekere Saat Ketemu Setan Longga, Tikaka kutip dari bugispost.com. Dan cerita ini Tikaka spesialkan buat teman Tikaka yang senantiasa mensupport, menonton video dan channel Tikaka, akun YouTube Kaslur Jalaja Explore dari Sulawesi Selatan. Selamat ketemu, salam kenal dari Tikaka, Erik Jo ya nama saya, dari Sulawesi Tengah, Kota Ampana. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, teman-teman, Tikaka berharap teman-teman sudi kiranya untuk terus ikhlas mendukung pengembangan channel ini agar berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat dan menghibur buat kita semua dengan cara men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel Tikaka melalui media sosial teman-teman semua. Inilah ceritanya, teman-teman. Setan Longga yang oleh masyarakat Jawa lebih dikenal dengan nama Genderuwo memiliki populasi yang sangat banyak dengan komunitas tersendiri hampir di setiap kampung atau wilayah. Sering para warga melihat sosok yang sangat menyeramkan ini, teman-teman. Tak heran oleh para dukun ataupun orang pintar sering menyebut makhluk ini sebagai penjaga kampung. Disebut demikian karena ada kenyataannya makhluk seperti ini merupakan pimpinan dari suatu komunitas makhluk halus pada suatu kampung atau wilayah. Setan Longga merupakan jenis jin yang dapat memperlihatkan tubuhnya kepada manusia seperti tubuh raksasa, teman-teman. Maka tak heran sosok raksasa pada pewayangan disimbolkan dengan wajah seperti itu. Walaupun sebenarnya mereka juga bersuku-suku maupun berbangsa-bangsa sendiri-sendiri. Namun, hampir setiap sosoknya memiliki kesamaan, baik dari segi bentuk wajah, bentuk tubuh, maupun suara yang dikeluarkan. Beberapa narasumber yang kemudian menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan makhluk yang lebih dikenal dengan nama Setan Longga ini. Tikaka langsung membagikan sebuah kisah nyata salah seorang warga yang pernah bertemu dengan Setan Longga ini, teman-teman. IGD, pria asal Bali yang bekerja pada salah satu hotel ternama di Makassar. Dia menceritakan bahwa penampakan makhluk tinggi besar itu terjadi pada malam Jumat tahun 2003 silam. Pada malam itu, teman-teman, seperti biasanya, GD yang bekerja pada shift malam memeriksa keadaan serta kebersihan setiap ruangan di hotel tersebut. Di lantai 2, tepat di hadapan ruang meeting hotel tempat dia bekerja, tiba-tiba dia melihat sosok yang tinggi besar, berupa betis hingga ke pinggang. Besar sekali yang saya lihat, Pak. Cuma yang saya bisa lihat hanya sebatas betis hingga ke punggung. Wajahnya tak saya lihat karena sudah terhalang oleh plafon gedung. Ujarnya coba-coba mengingat peristiwa menyeramkan itu. Pada saat itu,
Saya tak bisa bergerak. Badan saya terasa berat dan gemetar. Kaki sangat sulit untuk diangkat. Jangankan untuk berteriak. Berbicara pun sangat sulit, ujarnya lagi sembari memegangi tubuhnya yang terasa dingin mengingat pengalamannya itu. Sejak peristiwa itu teman-teman, IGD mengalami sakit demam selama seminggu. Ternyata penampakan makhluk itu bukan hanya dapat dilihat ketika kita seorang diri, akan tetapi dapat pula dilihat sosoknya bersamaan dengan beberapa orang sekaligus. Seperti pengalaman Didan dan kawan-kawannya. Mereka yang merupakan karyawan suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang terapi kesehatan. Mereka yang sebagian besar berasal dari Jawa, menyewa sebuah ruko di bilangan Talas Salapang untuk digunakan sebagai kantor sekaligus sebagai tempat tinggal. Peristiwa terjadi pada malam Jumat tahun 2007 silam teman-teman. Setelah seharian mereka melakukan aktivitas kantor. Biasanya pada malam hari, mereka melakukan evaluasi hasil kerja siang tadi. Selepas evaluasi kerja mereka di lantai 1 ruko tersebut, Didan beranjak ke lantai 2 untuk istirahat. Ketika menaiki anak tangga menuju lantai 2, tiba-tiba dia melihat sosok tinggi besar berwarna hitam dengan wajah yang sangat menyeramkan dengan rambut yang panjang aut-autan. Ketika saya lihat, Pak, saya tak bisa bergerak sama sekali. Mulut terasa terkunci, padahal saya mau teriak keras-keras. Ujar Didan, pemuda lajang asal Bandung yang berdomisili di Palu. Akhirnya dengan keyakinan yang kuat serta dalam hatiku membaca istighfar, saya kemudian berteriak, "Setan!" sekeras-kerasnya. Teman-teman, lanjut Didan menceritakan bahwa mendengar teriakan Didan, sontak saja kawan-kawannya berlarian dan hendak menolongnya. Ada beberapa kawannya yang melihat penampakan itu. Sosok yang dilihatnya hanya sebatas pinggang hingga kepala saja. Pada malam itu, mereka sepakat untuk tidur sekamar beramai-ramai. Lain halnya pengalaman yang dialami oleh Muslim, karyawan pabrik tekstil di Jalan Daeng Tata, Makassar ini, mengalami peristiwa yang menyeramkan sekaligus menggelikan. Peristiwanya bermula ketika dia selepas bekerja shift 2 malam hari. Bapak 2 orang anak ini yang sehari-harinya dipanggil Tukul oleh rekan-rekannya karena wajahnya yang mirip Tukul Arwana, komedian terkenal tanah air itu. Dia pulang menjelang tengah malam. Ketika dia berjalan sendirian, dia merasa ada orang yang mengikutinya dari belakang. Ketika dia menoleh ke belakang, teman-teman, ternyata tak ada orang yang berjalan di belakangnya. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya dengan bulu kuduk yang mulai merinding. Ketika melangkah 3 langkah, terasa lagi ada langkah yang mengikutinya. Dengan memberanikan diri, dia menoleh kembali untuk memuasakan rasa ingin tahunya. Ketika dia menoleh, tampak di belakangnya suatu betis yang amat besar. Dia kemudian melihat terus hingga ke atas, maka dia melihat suatu sosok yang sangat menyeramkan dengan tubuh yang menjulang tinggi. Saking tingginya teman-teman, pohon-pohon yang ada di sekitar situ hanya sampai di pinggangnya saja. Tak mau ambil risiko, Muslim mengambil langkah 1000 alias lari dan meninggalkan makhluk itu. Dia lari pontang-panting, tak mau peduli lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Jangankan Mardi Lestari, Ben Johnson pun pasti kukalahkan saat itu, ujarnya. Saking takutnya teman-teman, setibanya di rumah dia baru tersadar
ternyata sepatunya tinggal sebelah. Dia tak tahu lagi sepatu yang satunya jatuh di mana. Yang jelasnya, pengalaman bertemu setan longga pernah juga dialami oleh redaktur Bugis Post. Walaupun bukan dia yang langsung mengalaminya, akan tetapi kejadian itu berlangsung di rumahnya di Jalan Lasoloro Dalam 6, Bumi Antang Permai. Pada waktu itu teman-teman, rumahnya lagi direnovasi. Seperti biasanya, para tukang yang bekerja tak mengalami gangguan apapun. Hingga pada suatu saat, seorang tukang batu yang buang air kecil di salah satu bagian ruangan yang direnovasi menjadi kamar mandi. Ketika selesai buang air kecil, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Dia kemudian menoleh ke belakang. Seketika itu pula, dia melihat sepasang betis yang teramat besar berdiri di hadapannya. Tubuh tukang itu langsung lemas dan gemetar. Setelah melihat penampakan itu, tukang itu langsung meminta izin kepada mandornya karena sakit. Bukan hanya tukang batu yang pernah mengalaminya teman-teman. 2 orang tenaga listrik bernama Rahim dan Sopyan melakukan pembetelan terhadap ruangan-ruangan yang akan dipasangi kabel listrik. Untuk mempercepat selesainya pekerjaannya, mereka melakukan lembur hingga menjelang maghrib. Ketika salah seorang melakukan pembetelan, ada suara palu yang memukul betel ikut terdengar. Hal ini berlangsung lama hingga mereka melihat penampakan betis yang teramat besar yang tiba-tiba berdiri di hadapan mereka. Menyadari hal itu teman-teman, mereka kemudian menyudahi pekerjaannya itu. Walaupun mereka kaget, tapi mereka menyadari bahwa makhluk itu menegur mereka untuk berhenti bekerja karena waktu telah menjelang maghrib. Masih banyak lagi kejadian yang terjadi di rumah itu. Redaktur khusus Bugis Post yang menangani rubrik mitos melakukan komunikasi dengan makhluk itu agar dia meninggalkan tempat itu. Saat ini, rumah tersebut yang juga menjadi kantor redaksi Bugis Post tak pernah lagi mengalami gangguan dari makhluk yang bernama setan longga. Teman-teman, ada juga pengalaman menarik yang dapat menguak sedikit tentang kehidupan setan longga, seperti yang dialami oleh Syarifuddin. Pemuda yang masih betah melajang ini menceritakan pengalamannya beberapa waktu yang silam. Ponding, begitu panggilan akrabnya, dimintai tolong oleh tetangganya untuk menjaga rumah yang lama dibiarkan kosong. Konon rumah tersebut dihuni oleh hantu yang sangat jahat, sehingga penjaga rumah terdahulu tak ada yang betah menjaga di rumah itu. Ketika malam menjelang, awalnya tak ada tanda-tanda akan keberadaan hantu tersebut teman-teman, sehingga dia dengan cepatnya tertidur pulas tanpa ada gangguan sama sekali. Namun ketika dia tertidur mulai pulas teman-teman, tiba-tiba dia dibangunkan oleh suara yang menghardik dan tubuhnya seperti ada yang menggoyang-goyangkannya. Terkejutnya dia ketika matanya mulai dia buka. Sepasang kaki besar tepat berada di depannya. Dia kemudian berusaha menahan rasa takutnya dengan berusaha memandang kaki itu hingga ke bagian tubuhnya yang lain. Tiba-tiba teman-teman, makhluk itu membungkuk memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan kepada Puding. Wajah besar yang menyeramkan dengan seringai sepasang taring panjang di sela-sela giginya. Cukup lama keadaan itu berlangsung teman-teman. Anehnya, rasa takut yang semula muncul berangsur-angsur menghilang, berganti dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Makhluk besar yang bernama setan longga itu
ternyata tidak sendiri teman-teman. Di bagian bawahnya setan longga tersebut dikelilingi oleh 6 makhluk kecil, atau lebih tepat dikatakan kerdil. Keenamnya seperti menari-nari dan bernyanyi kecil mengelilingi setan longga itu. Tinggi makhluk kerdil itu sekitar 90 cm, sama tinggi dengan bufet yang ada di ruangan itu. Lama juga makhluk itu melakukan tariannya, karena asyiknya mereka sehingga tak memperdulikan lagi keberadaan Ponding di tempat itu. Menjelang subuh, keadaan itu baru berakhir setelah Ponding mendengar suara lantunan ayat suci dari masjid. Teman-teman, demikian beberapa pengalaman mistis bertemu dengan setan longga yang dihimpun pada bugispost.com. Adapun pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman-pengalaman tersebut di atas adalah sebagai manusia yang bertubuh kasar yang diciptakan oleh Tuhan, tentu saja di sekeliling kita semua ada makhluk lain, makhluk halus, makhluk gaib yang hidup mengisi salah satu bagian dari dimensi alam raya ini. Mereka adalah jin yang diciptakan ratusan tahun bahkan ribuan tahun lebih dahulu sebelum Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi. Tubuh jin sejatinya teman-teman hanya setinggi 90 cm. Ada beberapa jin yang dapat memperbesar tubuh mereka sesuai tempat berdiamnya seperti setan longga. Tujuannya adalah tidak lain untuk menakuti manusia sehingga manusia akan terjerumus kepada ketakutan yang tak memiliki dasar secara syar'i. Tipikal setan longga yang sering menampakkan wajahnya itu teman-teman bertujuan untuk penandaan daerah kekuasaan. Karena setan longga ini adalah pemimpin dari beberapa komunitas jin di suatu daerah. Seperti pada binatang, contohnya kucing atau anjing yang menandai kekuasaannya dengan air seninya. Jin ini pula menandai daerah yang kekuasaannya dengan penampakan. Jadi, apabila ada anggota komunitas mereka yang terganggu, setan longga sebagai pemimpin akan mengusirnya dengan menampakkan diri, baik itu kepada manusia, binatang, ataupun kepada sesama jin. Setan longga sebagian besar belum menganut suatu agama apapun. Mereka termasuk salah satu jenis dari bangsa jin yang primitif dan masih menganut faham animisme. Seperti yang disaksikan oleh Ponding, jin-jin tersebut melakukan ritual penyembahan dengan membawa semacam obor mengelilingi pemimpinnya. Untuk mengatasi penampakan setan longga, dapat kita lakukan dengan menenangkan diri terlebih dahulu dari rasa kaget yang datang tiba-tiba. Setelah itu, ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk saudara-saudara kaum muslim, sembari membaca doa perlindungan dari gangguan setan. Kuatkan dalam hati bahwa kita sebagai manusia yang menjadi khalifah di bumi ini masih lebih tinggi dan lebih besar dari setan longga tersebut ataupun jenis jin lainnya. Tetapi yang terpenting teman-teman dari hal tersebut adalah bagaimana kita menjaga sikap kita sebagai manusia. Jangan membuat hal-hal yang dapat mengusik keberadaan mereka. Dan yang lebih penting lagi, jangan bersikap membuat hal-hal yang tak senonoh sehingga mereka, kaum bangsa jin, memandang kita bukan lagi sebagai manusia, akan tetapi memandang kita sebagai binatang ataupun seperti sesama kaum mereka sendiri. Karena sesungguhnya mereka kaum jin melihat kita dari tempat yang tak dapat kita melihat mereka. Jadi tanpa pertolongan Tuhan, kita tentu tidak akan memiliki daya dan kekuatan. Teman-teman semua, demikian sebuah cerita kisah nyata tentang pengalaman beberapa orang yang bertemu dengan setan longga yang Tika kutip dari bugispost.com. Spesial
cerita ini, kisah mistis ini, kisah nyata ini Tikaka spesialkan buat akun YouTube Kaslur Jalaja Explore dari Sulawesi Selatan. Dan semoga teman-teman suka dengan kisah ini. Dan jika teman-teman suka, mohon di like video Tikaka dan berkenan untuk sudi membantu pengembangan channel ini untuk berkembang lebih baik, maju, bermanfaat dan menghibur buat kita semua dengan cara men-like, men-subscribe, dan men-share atau membagi video maupun channel Tikaka melalui media sosial teman-teman. Terima kasih yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya atas keikhlasan teman-teman semua. Insyaallah kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Tikaka akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.